Selamat sore Ibu Yunita. Saya senang bertemu Ibu sore ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan Ibu. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Selamat sore Ibu Juwita, terima kasih. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Bagaimana saya ingin Ibu fokuskan pada observasi? Baik Bu, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, sudah saya catat Ibu. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham. Apa harapan Anda dari observasi kita nanti? Eh, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Ibu. Nanti saya akan coba mengamati Ibu ya, Ibu ya. Baik, selamat sore Bu Muli. Selamat sore Bu Yunita. Nah, apa kabar nih Bu Muli? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Kabar Ibu bagaimana? Oke, kabar saya baik juga Bu. Baik, Ibu sesuai dengan kesepakatan yang kita buat tadi pagi nih. Kita akan melakukan sharing dan diskusi bersama di sore ini. Iya Ibu, benar sekali. Saya siap Ibu. Oke, baiklah Bu Muli. Silahkan, mungkin ada yang Ibu sampaikan, apa yang menjadi tujuan diskusi kita dan yang ingin Ibu bicarakan sore hari ini. Baik Ibu, saya ingin hari ini mendapatkan solusi, mendapatkan gambaran yang harus saya lakukan. Ada siswa yang tidak semangat dalam kegiatan pembelajaran di kelas, bahkan tugas pun jarang dia kerjakan. Oh, baik. Tadi Bu Muli bilang ada salah satu siswa yang kurang semangat ya dalam belajar dan jarang mengumpulkan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Kalau menelusurinya, saya sudah berusaha dengan memanggil siswa tersebut, Bu, dan saya juga menanyakan kepada dia, kenapa dia tidak suka pelajaran saya. Nah, lalu dari pengamatan Ibu Muli, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Jadi begini, Bu, setelah saya bertanya itu, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teksnya terlalu panjang. Jadi, anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya, Bu. Jadi begitu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi yang ideal yang Ibu harapkan dari murid itu, Bu? Kalau kondisi ideal itu tentu saja saya berharap anak tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Oh, begitu. Apakah ada yang harus Ibu Muli lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Bu? Berdasarkan kesadaran saya nih ya, Bu, sepertinya saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak itu tidak semangat belajarnya. Jadi, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih variatif dan sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan juga memilih media pembelajaran yang menarik, Bu. Bagus sekali. Baiklah, Bu. Apakah ada metode pembelajaran yang berhasil yang Ibu terapkan di dalam kelas Ibu? Ada, Bu.
Ada, seperti membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi, siswa melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan secara berantai. Dengan begitu, secara otomatis anak-anak akan membaca teks namun dengan teknik games. Nah, hasilnya seluruh anak aktif mengikuti pembelajaran dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Iya, luar biasa ya Bu Muli. Jika kita rating itu dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Muli, seberapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu menarik minat belajar murid tersebut? Antara 8 sampai 9, Ibu. Wah, luar biasa. Baiklah, apa saja rencana yang akan Ibu Muli lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya akan menerapkan metode bervariasi dan diselingi ice breaking, kemudian mengupdate informasi yang berkaitan dengan cara mengajar yang berpihak pada murid agar mencapai tujuan pembelajaran, baik dari segi murid maupun bagi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Oke, luar biasa ya Bu ya. Baik, dari yang Ibu jelaskan itu tadi, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyusun ataupun melaksanakan rencana Ibu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini nanti ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya akan mengkomunikasikan kepada wali murid, Bu. Oke, luar biasa ya Bu, kolaborasi yang luar biasa. Nah, kira-kira berapa lama Bu Muli waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama. Akan saya terapkan secepat mungkin. Mungkin akan membutuhkan waktu lama itu untuk melihat hasilnya karena akan butuh proses. Iya ya Bu ya, betul sekali. Proses itu lama ya Bu. Nah, kapan Bu Muli akan memulai rencana ini? Secepatnya, Bu, agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai, baik bagi murid ataupun pendidik. Bagus sekali Bu Muli, luar biasa Ibu Muli ini. Kemudian nih Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik? Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan para guru-guru hebat baik di sekolah maupun antar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi, saya akan bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Baik, luar biasa harapannya. Baik Bu Muli, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Dukungan sarana dan prasarana dari sekolah, Bu. Kepala sekolah dan rekan sejawat sudah sangat mendukung saya, Bu. Yang perlu saya tingkatkan adalah dukungan internal berupa komitmen dari diri saya sendiri. Bagus sekali. Baiklah, Bu Mulia, semoga rencana itu dapat terlaksana dengan baik dan lancar ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan kita ini tadi? Alhamdulillah, saya merasakan lega dan senang sekali, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu, Bu. Apakah ada hal lain yang Ibu Mulia ingin sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu untuk saya hingga saya dapat menemukan solusi. Oke, saya senang bisa mendengar cerita Ibu. Semoga kita saling membantu dan berbagi ya, Bu Mulia ya. Iya, Bu. Saya juga merasa demikian. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Iya, Bu, sama-sama. Kalau begitu kita bisa mengakhiri diskusi ini ya, Bu ya. Iya, Ibu. Oke, sampai jumpa di lain waktu, Bu Mulia. Selamat sore. Sampai jumpa juga, Ibu. Selamat sore. Selamat sore Ibu Yuni. Selamat sore, Bu Juwita. Bagaimana? Sudah siap untuk direfleksi pada sore hari ini? Siap, Bu. Mudah-mudahan siap sekali. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching Ibu tadi. Bagaimana Ibu menilai performa dalam Ibu mengcoach teman Ibu tadi? Saya merasa
bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut, Bu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian, Ibu? Saya merasa telah mampu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan baik, Bu Juwita. Boleh saya berbagi, Ibu, hasil pengamatan saya? Saya Silakan, Bu. melihat bahwa Ibu, iya, saya melihat bahwa Ibu telah melakukan, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang sekali, Bu, mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya. Iya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya, pada saat Koci menyampaikan solusi atas masalahnya, Ibu perlu melakukan penguatan lebih dalam lagi atas ide yang muncul dari Koci tersebut. Bagaimana menurut Ibu? Benar, Bu. Saya seharusnya melakukan hal yang Ibu sampaikan tersebut supaya Koci semakin yakin dengan kemampuan yang ada dalam dirinya dan semakin percaya diri untuk melakukan eksekusi rencana ke depan. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Nah, Bu Juwita, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Baik, itu adalah langkah yang baik sekali. Saya akan mencatat hasil observasi ini dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu Juwita berikan. Iya, Ibu. Terima kasih kembali. Senang bisa membantu dan berbagi kepada Ibu. Semoga kita selalu sehat dan selalu memperbaiki kemampuan kita, Ibu, dalam dunia pendidikan ini. Oh ya, Ibu, masih ada yang ingin didiskusikan kepada saya, Ibu? Sepertinya tidak ada lagi ya, Bu. Saya rasa sudah cukup ya, Bu ya. Baik, Ibu. Kalau demikian, kita bisa mengakhiri diskusi kita ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, Ibu. Sampai jumpa. Selamat sore, Ibu Yuni. Terima kasih Bu Juwita. Sampai jumpa kembali dan selamat sore.